Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tabipun. Halo semuanya. Kami dari kelompok 3 TPB 40 akan membuat video RBL dengan judul lampu kilat LED menggunakan kumparan generator sederhana dengan prinsip hukum Faraday dan hukum Lenz. Selamat menyaksikan. Halo, saya Azra Mutia Fadilah dengan NIM 123260090 dari program studi farmasi. Hai, saya Dina Nurmal Hayati dengan NIM 123260091 dari program studi farmasi. Saya Dinda Ayu Lestari dengan NIM 123260092 dari program studi farmasi. Halo, aku Madera Darani dengan NIM 123260085 dari prodi farmasi. Halo, kenalin saya Sabrina Fadila Putri Haryanto dengan NIM 123260088 dari program studi farmasi. Hukum Faraday merupakan hukum yang mempelajari tentang proses terjadinya medan magnet yang disebabkan oleh arus listrik. Hukum Faraday biasa disebut dengan hukum induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik merupakan suatu peristiwa yang menyebabkan terjadinya gaya gerak listrik di dalam lilitan apabila terjadi perubahan fluks di dalam sebuah inti transformator. Sedangkan fluks dapat diartikan sebagai jumlah garis gaya yang membatasi sebuah bidang yang tegak lurus terhadap garis gaya magnetik. Hukum Lenz menjelaskan bahwa GGL induksi yang muncul berarah melawan perubahan fluks menyebabkan arus yang mengalir. Artinya, arus induksi menghasilkan medan magnet yang melawan perubahan flux magnet yang kemudian menghasilkan arus induksi. Hukum Lenz menyatakan bahwa arus dan GGL induksi timbul pada suatu arah yang menghalangi perubahan total flux magnet yang melalui kumparan. Karenanya, Faraday dan hukum Lenz senantiasa terkait dengan GGL induksi elektromagnetik. Hukum Faraday 1 berbunyi massa zat yang didapat pada elektroda ketika proses elektrolisis sebanding dengan jumlah muatan listrik yang mengalir. Dari bunyi hukum di atas dapat dilihat bahwa massa produk yang disimbolkan dengan W diendapkan atau dilarutkan pada elektroda akan semakin banyak. Bertambah banyaknya jumlah massa itu beriringan dengan peningkatan pada muatan listrik yang disimbolkan dengan Q yang digunakan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa W sama dengan Q. Rumus hukum Faraday 1 adalah massa sama dengan ekuivalen dikali arus dikali waktu per tetapkan Faraday. Bunyi hukum Faraday 2 adalah massa zat yang dihasilkan dalam suatu elektroda yang muncul selama elektrolisis berbanding lurus dengan massa ekuivalen. Dari zat tersebut, rumus hukum Faraday 2 adalah W1 per W2 sama dengan E1 per E2. W1 adalah massa zat 1 dengan satuan gram, W2 adalah massa zat 2 dengan satuan gram, E1 adalah ekuivalen zat 1 dan E2 adalah ekuivalen zat 2. Sebagai turunan dari hukum Faraday, maka hukum Lenz memberikan pernyataan tentang gaya gerak listrik atau GGL induksi. Hukum Lenz ini hanya menjelaskan mengenai bagaimana suatu arah arus induksi yang terjadi akibat gaya gerak listrik atau GGL induksi tersebut. Generator listrik merupakan suatu alat untuk mengubah energi kinetik dalam bentuk putaran menjadi energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan pada alat ini disebabkan oleh peristiwa induksi. Generator sering digunakan untuk berbagai jenis sistem pembangkit seperti tenaga air, tenaga panas bumi, tenaga uap, tenaga angin, serta tenaga gelombang laut. Pada prinsipnya, tidak semua energi kinetik yang bersumber dari alam memiliki kecepatan putaran yang tinggi untuk membangkitkan listrik. Sebagian energi tersebut hanya mampu memutar poros generator dengan kecepatan rendah. Generator yang mampu membangkitkan listrik dengan kecepatan putaran yang rendah dikenal dengan istilah generator listrik frekuensi rendah. Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan ini adalah kawat tembaga yang berdiameter 0,35 mm, magnet neodymium, lampu LED, cutter, selotip, kawat panjang, dan tabung plastik.
Cara pembuatan alat dimulai dengan menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Selanjutnya, memasukkan kawat panjang di antara badan tabung plastik yang sudah dilubangi 2 lubang di sisi badannya. Kemudian, menghilangkan lapisan enamel isolator pada kedua ujung kawat tembaga menggunakan cutter. Kemudian, melilitkan kawat tembaga pada badan tabung di antara kawat panjang sebanyak 188 lilitan. Lalu, kita mulai rekatkan kawat tembaga menggunakan isolasi agar tidak terlepas. Selanjutnya, menyambungkan lampu LED dengan kedua ujung kawat tembaga dengan cara dililit sebanyak 5 lilitan. Kemudian menempelkan 2 magnet neodymium di antara kawat besi di dalam tabung. Selanjutnya, kita harus pastikan lilitan erat dan magnet tidak menyentuh badan tabung. Dan langkah terakhir yaitu melakukan percobaan dengan cara memutar kawat besi secara cepat dan lampu LED akan menyala dengan kilat. Prinsip kerja alat. Pada dasarnya, percobaan lampu kilat LED dengan generator sederhana ini menggunakan prinsip induksi elektromagnetik. Ketika kawat besi yang telah diletakkan pada tengah tabung plastik lalu didilitkan dengan kawat tembaga hingga menyelimuti kawat besi serta tabung plastik bagian luar, ditambahkan magnet pada kawat besi bagian dalam, lalu kawat besi pada bagian luar diputar, magnet akan ikut berputar tersebut mengalami perubahan medan magnet, sehingga dapat menginduksi arus listrik dalam kawat tembaga yang telah disambungkan dengan lampu LED. Arus listrik ini kemudian dapat digunakan untuk menyalakan lampu kilat LED. Saran kerja alat, setelah kami mencoba meletakkan magnet di luar lilitan kawat tembaga, ternyata lampu LED tidak menyala, dikarenakan tidak adanya induksi elektromagnetik antara magnet dengan kawat tembaga. Keterkaitan alat dengan hukum Faraday dan hukum Lenz. Gerakan magnet menghasilkan medan magnet yang berubah-ubah sepanjang kawat yang dililitkan. Perubahan ini menciptakan gaya elektromotif atau EMF atau tegangan listrik dalam kawat tersebut sesuai dengan hukum Faraday dan hukum Lenz. Ketika arus listrik mengalir melalui lampu kilat LED, energi listrik diubah menjadi energi cahaya yang menyebabkan lampu berkedip. Dari percobaan yang telah kami lakukan dapat disimpulkan bahwa percobaan yang dilakukan diketahui menghasilkan arus bolak-balik atau AC karena cahaya lampu yang dihasilkan berkedip. Hukum Faraday dan hukum Lenz terbukti dalam percobaan ini karena arus listrik yang dapat menghidupkan lampu benar berasal dari induksi elektromagnetik. Selain daripada itu, kami juga dapat menyimpulkan bahwa keberhasilan percobaan dipengaruhi beberapa faktor, baik itu jumlah lilitan kawat tembaga, cara melilitkan kawat tembaga, kesesuaian diameter tabung plastik dengan ukuran magnet, serta lapisan enamel dari kawat tembaga.